Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh pelajaran, tentang seorang ateis yang berani membakar Al-Quran dan mendapat azab yang sangat mengerikan. Tubuhnya pun berubah menjadi babi hutan sebagai hukuman atas perbuatannya. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Tulis solawat di kolom komentar. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita yang bersolawat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Mari kita simak kisah selengkapnya, dan ambil hikmahnya. Jackson, seorang pria berusia 27 tahun asal Amerika, telah memilih jalan hidup yang penuh dengan penolakan terhadap agama dan kepercayaan. Sejak 5 tahun lalu, Jackson memutuskan untuk menjadi seorang ateis, sebuah pilihan yang membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Dikenal sebagai pria yang keras kepala dan penuh kontroversi, Jackson sering terlibat dalam berbagai tindakan yang mencoreng citranya di mata orang lain. Ia adalah sosok yang suka berpesta, mabuk-mabukan, dan menggunakan obat terlarang. Gaya hidup bebasnya menjadikannya tidak peduli dengan peraturan sosial, apalagi aturan agama. Kehidupannya lebih dipenuhi dengan kesenangan duniawi tanpa ada rasa takut atau khawatir akan konsekuensi spiritual. Namun, meskipun semua kebiasaan buruknya, Jackson masih memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Mungkin sebagian orang akan terkejut, tapi bagi Jackson, pendidikan adalah satu-satunya hal yang masih ia anggap penting. Ia mencoba untuk fokus pada kuliahnya, meskipun banyak hal dalam hidupnya yang jauh dari ideal. Hidupnya yang penuh dengan kebebasan ini membuatnya semakin merasa bahwa Tuhan tidak ada, dan semua yang ada di dunia hanyalah tentang kebetulan dan hukum alam semata. Namun, segala sesuatunya mulai berubah ketika perbuatan keputusan yang ia anggap sepele, malah membawa azab yang tak terbayangkan oleh siapapun. Suatu siang yang terik, kampus universitas itu dipenuhi oleh mahasiswa yang menikmati waktu istirahat mereka. Taman kampus yang luas menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai. Ada yang duduk di bangku, ada yang berkumpul dalam kelompok kecil, sementara yang lainnya lebih memilih untuk duduk di atas rumput hijau yang terhampar luas di bawah pepohonan rindang. Suasana ramai namun tenang, dengan suara tawa dan percakapan yang mengisi udara. Namun, di sudut taman yang lebih sepi, di bawah sebuah pohon besar, seorang pria muslim duduk dengan khusyuk. Di tangannya, ia memegang sebuah mushaf Al-Quran, membacanya dengan penuh perhatian, seakan-akan dunia di sekelilingnya tidak ada artinya. Di sekelilingnya, beberapa mahasiswa lewat, sebagian besar tidak memperhatikan, tetapi ada yang sempat melirik dengan penasaran. Di sisi lain taman, Jackson, pria 27 tahun yang selama ini hidup dengan pandangan ateis yang keras, tengah berjalan santai, menikmati cuaca cerah. Namun, begitu matanya tertuju pada sosok pria muslim itu, ada perasaan tidak suka yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Selama ini, Jackson sudah terbiasa dengan kebenciannya terhadap agama, terutama Islam. Melihat seseorang yang begitu tenggelam dalam bacaan Al-Quran, sesuatu dalam dirinya langsung terbakar. Jackson tidak bisa menahan diri. Langkahnya dipercepat menuju pria muslim yang sedang duduk itu. Setibanya di dekatnya, ia berdiri dan menatap pria itu dengan tatapan tajam. Jadi kamu benar-benar percaya pada buku itu? Jackson mulai membuka percakapan, nada suaranya sudah mencerminkan ketidaksenangannya. Pria muslim itu, dengan sikap yang tenang dan penuh kesabaran, menatap Jackson. Ya, saya percaya pada Al-Quran, ini adalah kitab suci bagi umat Islam. Jackson tertawa sinis, lalu melipat tangannya. Kitab suci, itu cuma buku karangan manusia. Kamu tidak merasa malu mempercayai hal-hal seperti itu? Kamu tahu kan, banyak sekali kontradiksi dalam Al-Quran, banyak yang tidak masuk akal. Dengan wajah yang tidak terpengaruh, pria muslim itu menjawab, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kamu ingin tahu lebih dalam, aku bisa menjelaskan tentang isi Al-Quran dan mengapa banyak orang yang meyakininya sebagai petunjuk hidup. Jackson mengerutkan kening, merasa terpojok. Ia mencoba melontarkan lebih banyak argumen, berusaha menyudutkan pria muslim itu dengan berbagai pernyataan tentang ketidaklogisan agama dan ketidakbenaran ajaran-ajaran dalam Islam. Namun, pria itu tetap sabar dan tidak terburu-buru. Setiap tuduhan dan argumen Jackson dijawab dengan jawaban yang jelas dan penuh pengetahuan, membuat Jackson merasa semakin tidak berdaya. Jadi, kamu percaya kalau Muhammad itu nabi terakhir?
Ya, Jackson akhirnya melontarkan pertanyaan lain, mencoba untuk menggali lebih dalam. Ya, saya percaya, Muhammad adalah nabi terakhir, dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang tidak akan pernah berubah, jawab pria itu dengan lembut, tetapi penuh keyakinan. Jackson semakin panas, merasa egonya terancam. Ia membenci kenyataan bahwa pria ini begitu yakin dengan keyakinannya. Suasana di sekitar mereka semakin ramai. Dengan beberapa mahasiswa yang melihat perdebatan ini, beberapa berhenti sejenak, mendengarkan. Namun, Jackson sudah tidak peduli dengan orang lain. Gak ada bedanya dengan kitab-kitab karangan manusia lainnya, ini cuma dongeng lama yang dibesar-besarkan, kata Jackson, suaranya mulai meninggi. Rasa marah yang terpendam dalam dirinya mulai meledak. Dengan cepat, Jackson mengulurkan tangan dan merampas Al-Quran yang ada di tangan pria muslim itu. Pria itu terkejut, namun masih berusaha tenang. Apa yang kamu lakukan? Tanya pria itu, suaranya sedikit gemetar, namun tetap sopan. Jackson mengangkat Al-Quran di hadapannya, menatapnya dengan penuh penghinaan. Buku ini hanya fiksi, tidak lebih dari sekadar karangan manusia, kata Jackson dengan nada sinis. Tanpa memberi kesempatan pada pria itu untuk melawan, Jackson mengeluarkan korek api dari kantong celananya. Dengan emosi yang semakin meluap, ia menyalakan korek itu dan mulai membakar pojok Al-Quran, sambil tertawa mengejek. Mari kita lihat seberapa banyak wahyu yang bisa bertahan. Mahasiswa yang ada di sekitar mereka mulai terdiam, beberapa terkejut dan tak percaya melihat apa yang sedang dilakukan Jackson. Beberapa orang bahkan mulai mendekat, menyaksikan aksi yang tidak terduga itu. Suasana taman yang tadinya ceria dan penuh tawa, mendadak hening. Hanya suara desisan api yang terdengar ketika api mulai menjilat sisi Al-Quran. Pria muslim itu berdiri, wajahnya berubah serius. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Jackson tersenyum penuh kemenangan. Melihat api mulai merambat pada halaman-halaman Al-Quran. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu terlalu naif untuk memahami kenyataan. Ini hanya sebuah buku. Namun, pria itu tidak bergerak. Dengan tenang, ia menghela napas dan berkata, mungkin kamu tidak melihatnya, Jackson, tetapi tindakanmu ini akan ada akibatnya. Semua yang kamu lakukan, semuanya tercatat. Suasana menjadi semakin tegang, dengan banyak mahasiswa yang kini mulai mengerumuni mereka. Beberapa tampak khawatir, sementara yang lainnya mulai berbisik di antara mereka. Jackson, dengan rasa kemenangan masih terasa, hanya tertawa terbahak-bahak. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang aneh mulai muncul. Jackson membuang mushaf Al-Quran yang sudah terbakar itu ke tanah dengan kasar. Ia menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan, seolah-olah telah berhasil membuktikan sesuatu yang besar. Api yang menyala perlahan memakan habis mushaf tersebut, mengubahnya menjadi abu yang tersebar di udara. Tawa Jackson menggema di tengah taman yang penuh dengan mahasiswa yang masih terkejut menyaksikan perbuatannya. Wah, buku ini tidak lebih dari sekedar kertas biasa. Hahaha, Jackson tertawa terbahak-bahak. Membiarkan api terus merambat, memusnahkan kitab yang ia anggap tidak berarti. Raut wajahnya penuh dengan kesenangan, seolah-olah ia telah memenangkan sebuah pertempuran besar, membuktikan bahwa agama dan keyakinan hanya omong kosong belaka. Sementara itu, pria muslim yang ada di depannya hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya tenang. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sangat terluka. Al-Quran yang seharusnya dihormati, kini dilenyapkan dengan cara yang begitu hina. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Para mahasiswa yang tadinya hanya menjadi penonton pasif kini mulai memperhatikan dengan penuh keingintahuan. Meskipun beberapa dari mereka tampak khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras menggema di langit. Guntur yang menggelegar terdengar begitu nyaring, bahkan lebih keras dari biasanya, seperti suara petir yang sangat dekat. Padahal, cuaca siang itu begitu terik dan tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Semua orang yang ada di taman itu terkejut, menoleh ke langit sejenak, mencari asal suara itu. Bahkan Jackson, yang semula sibuk dengan tawanya, langsung terdiam mendengar guntur itu. Wajahnya berubah seketika, dan tanpa sadar ia menatap langit, merasakan sesuatu yang aneh. Guntur di siang hari, Jackson bergumam pada dirinya sendiri, merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan tertawa, namun rasa aneh itu semakin kuat di dalam dirinya. Tiba-tiba, Jackson merasakan sensasi yang tak biasa. Tangan kanannya terasa sangat gatal, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia menggaruk-garuk tangannya, berharap rasa gatal itu hilang, namun justru semakin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, rasa gatal itu seperti berpindah ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, Jackson tak bisa menahan rasa gatal yang semakin parah. Ia terjatuh ke tanah,
meronta-ronta sambil terus menggaruk tubuhnya yang semakin terasa panas dan tidak nyaman. Ada apa ini? Jackson menggeram dengan suara yang tercekik. Ia terjatuh ke tanah, berusaha berdiri tetapi tubuhnya seolah-olah tidak bisa lagi diajak bekerja sama. Semua mahasiswa yang ada di taman mulai mendekat, terkejut dan khawatir melihat kondisi Jackson yang semakin aneh. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sial, apa yang terjadi padaku? Jackson terengah-engah, matanya mulai melirik tubuhnya dengan panik. Tiba-tiba, kulitnya yang putih mulai menghitam. Bulu-bulu hitam mulai tumbuh di sepanjang tubuhnya, tumbuh begitu cepat, seperti sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Tangan dan kakinya membesar, kulitnya terasa tebal dan kasar, sementara telinganya mulai memanjang, menyerupai telinga hewan. Semua orang yang melihat mulai mundur, terkejut dengan perubahan yang tidak masuk akal ini. Jackson mengerang keras, berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya semakin tidak terkendali. Ia bisa merasakan giginya yang mulai memanjang, taring-taringnya muncul dan mengeluarkan suara gemeretakan yang mengerikan. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya yang semakin besar membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Di hadapan banyak orang yang menyaksikan, tubuh Jackson berubah dengan cepat menjadi seperti babi hutan. Kaki-kakinya semakin membesar dan berbentuk seperti kaki hewan. Tubuhnya yang semula tegap kini membungkuk, dan wajahnya yang dulu manusia kini dipenuhi dengan wajah hewan dengan hidung yang memanjang dan gigi yang tajam. Mahasiswa-mahasiswa yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam. Beberapa dari mereka menjerit ketakutan, sementara yang lain mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Semua orang terkejut, tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Seorang mahasiswa berteriak, "Apakah dia berubah menjadi?" "Ini tidak mungkin," kata seorang mahasiswa lain, matanya lebar dengan ketakutan. Apa yang terjadi pada tubuhnya? Jackson, yang kini hampir sepenuhnya berubah menjadi babi hutan, meronta dengan putus asa. Ia mencoba berteriak, namun suaranya sudah terdengar seperti suara hewan yang menggeram. Tak ada yang bisa ia lakukan. Seluruh tubuhnya terasa sangat berat dan tidak terkendali. Ia melihat sekelilingnya, melihat wajah-wajah yang ketakutan, namun tak ada yang bisa membantunya. Ia hanya bisa merasakan perubahan yang begitu cepat dan menyakitkan. "Kenapa ini terjadi padaku?" Jackson berteriak dalam hati, namun mulutnya hanya mengeluarkan suara seperti binatang. Matanya yang penuh kebingungan memandang pria muslim itu, yang masih berdiri di tempat yang sama, dengan wajah penuh kesedihan. Para mahasiswa yang menyaksikan kejadian ini merasa bingung, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka berlari menjauh, ada yang mencoba mencari bantuan, dan beberapa hanya berdiri terpaku, menyaksikan kejadian yang sangat aneh dan mengerikan itu. Tubuh Jackson kini sepenuhnya berubah menjadi seekor babi hutan. Matanya yang dulu tajam dan penuh kemarahan kini hanya menatap kebingungan, tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Semua suara yang keluar dari mulutnya hanyalah suara geraman dan teriakan yang tak bisa dipahami. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya yang baru ini terasa canggung dan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dengan cepat, babi itu, yang dulu adalah Jackson, berlari menjauh dari tempat itu. Ia melompat-lompat melalui lapangan dan kemudian berlari dengan cepat menuju gerbang taman. Semua orang yang melihat hanya bisa terdiam. Beberapa masih terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Para mahasiswa yang semula mengerumuni Jackson, kini hanya bisa berdiri terpaku, kebingungan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Babi itu, dengan tubuh yang semakin tidak terkendali, berlari melalui jalan setapak, menembus kerumunan orang, dan menuju hutan yang tidak jauh dari kampus. Langkahnya yang berat dan canggung semakin cepat, dan meskipun ia merasa ketakutan dan bingung, naluri hewan dalam dirinya mendorongnya untuk mencari perlindungan di hutan. Ia takut jika orang-orang masih mengenalinya sebagai manusia yang telah berubah menjadi babi hutan. Takut jika kejadian ini akan semakin memperburuk nasibnya. Jackson, atau babi hutan itu, terus berlari tanpa henti, menuju kedalaman hutan yang lebih gelap. Di sana, di dalam kesendirian dan ketakutannya, ia mencoba mencari tempat yang aman, tempat di mana ia tidak akan dilihat oleh orang lain. Namun, meskipun tubuhnya kini bukan lagi manusia, pikirannya tetap terjebak dalam rasa takut dan kebingungannya. Ia merasa terbuang, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Sementara itu, di kampus, kejadian luar biasa ini mulai menjadi perbincangan. Secepat kilat, berita mengenai Jackson yang berubah menjadi babi hutan menyebar ke seluruh penjuru kampus, lalu meluas ke media sosial. Video dan gambar yang diambil oleh mahasiswa yang menyaksikan kejadian itu langsung viral. Orang-orang mulai membagikan video tersebut,
berbagi gambar yang menampilkan Jackson, yang kini sudah menjadi seekor babi hutan, berlari menjauh dengan ketakutan. Reaksi netizen beragam, dari yang merasa terkejut dan takut, hingga yang mencoba mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ini kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa ini terjadi? Tulis salah seorang netizen. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Jangan pernah menghina apa yang orang lain percayai. Komentar lainnya. Sebagian besar orang tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Namun, ada juga beberapa yang mulai merenung, mencari hikmah di balik kejadian tersebut. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu langsung menyadari bahwa kejadian yang begitu luar biasa ini adalah sebuah peringatan yang tak terduga. Kisah Jackson yang berubah menjadi seekor babi hutan meninggalkan kesan mendalam. Kejadian itu bukan hanya tentang seseorang yang menghina agama, tetapi lebih kepada sebuah pelajaran tentang batasan kesombongan dan kebencian terhadap hal-hal yang tidak kita pahami. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah: 1. Jangan pernah menghina kepercayaan orang lain. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti atau setuju dengan keyakinan seseorang. Namun tidak seharusnya kita merendahkan atau menghina mereka. Setiap orang memiliki hak untuk meyakini apa yang mereka anggap benar. Menghina atau meremehkan kepercayaan orang lain hanya akan membawa kerusakan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. 2. Kebencian dan kesombongan akan membawa kehancuran. Jackson, yang dipenuhi dengan kebencian terhadap agama, menganggap bahwa menghina Al-Quran adalah hal yang wajar. Namun, apa yang terjadi padanya mengajarkan kita bahwa kebencian yang berlarut-larut dan kesombongan dalam berpikir bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang tak terduga. Dalam hidup ini, kita harus selalu berhati-hati dengan tindakan dan perkataan kita, karena kadang-kadang apa yang kita anggap sepele bisa berbalik menjadi bumerang. 3. Semua tindakan memiliki akibat. Jackson mungkin mengira bahwa dengan membakar Al-Quran, ia akan merasa puas atau memenangkan argumennya, tetapi ternyata itu justru berujung pada azab yang tak terbayangkan. Tindakan kita, baik yang kecil maupun yang besar, selalu memiliki akibat. Oleh karena itu, kita harus selalu berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, karena setiap pilihan yang kita ambil akan membawa dampaknya. 4. Kita tidak bisa mengendalikan takdir. Seperti yang terjadi pada Jackson, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup ini. Kehidupan dan takdir Tuhan berada di luar jangkauan kita. Kita bisa berusaha dan merencanakan sesuatu, tetapi takdir tetaplah milik Tuhan. Terkadang, kejadian-kejadian yang tak terduga bisa terjadi untuk memberi kita pelajaran berharga. Jackson yang kini menjadi seekor babi hutan berlari dalam ketakutan, semakin jauh dari kampus dan kehidupan yang pernah ia kenal. Namun, kisahnya tidak hanya menjadi sebuah cerita aneh yang bisa dilupakan begitu saja. Kisahnya menjadi pelajaran bagi mereka yang mendengarnya, sebuah peringatan untuk tidak melupakan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik semua kejadian yang tampaknya absurd ini, ada hikmah yang harus kita renungkan, dan bagi Jackson, yang kini hanya bisa berlari dalam ketakutan, perjalanan hidupnya yang baru dimulai. Namun, apakah ia akan pernah menemukan jalan kembali? Atau akankah ia terus terperangkap dalam tubuh hewan yang ia benci, terasing dari manusia dan takdir yang telah ia tolak?